Kamu berada dalam himpitan kemiskinan dan direndahkan dalam lingkungan sosial, dan kamu hanya diam, menangis meratap, dan berserah begitu saja pada Tuhan tanpa ada upaya. Ayo lakukan sesuatu, sekecil apapun itu, karena Tuhan akan membuat upaya kecilmu menjadi sebuah hasil yang besar. Terlebih dahulu, hal yang paling mendasar adalah mengubah mindset. Mari membangun keyakinan bahwa keadaan ekonomi dan sosial pasti dapat berubah. Karena perubahan itu dimulai dari pikiran. Setelahnya, mulailah memikirkan beberapa peluang. Pendidikan dan keterampilan sebagai kunci utama. Yakinkan dirimu bahwa kamu memiliki keterampilan yang mampu membuatmu bangkit. Percayalah, semua manusia diberikan Tuhan keterampilan yang berbeda-beda. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan keterampilan yang kita miliki sebagai jalan untuk bisa meraih kesuksesan. Misalnya, kamu punya keterampilan memasak. Manfaatkan keterampilanmu itu untuk membuat makanan untuk dijual. Jangan dulu berpikir akan keterbatasan modal. Ketika modal yang kamu miliki hanya sedikit, silahkan buat makanan-makanan ringan atau jajanan. Seberapa kamu mampu, lalu jual di tempat keramaian. Misalnya, di gerbang sekolah atau di gerbang pabrik, banyak orang yang tidak mengenalmu di sana. Jangan kamu jual di lingkunganmu, karena awalnya lingkunganmu sudah tidak sehat, yang selalu memandang rendah dirimu. Jangan pernah malu, walaupun kamu sarjana atau pernah berasal dari keluarga kaya atau apapun itu. Rasa malumu itu akan terus menjerumuskanmu dalam keterpurukan. Atau kamu memiliki keahlian dalam hal kerajinan tangan dengan memanfaatkan barang bekas. Lakukan dengan segera. Hasil kerajinanmu bisa kamu jual juga di tempat keramaian atau titipkan ke usaha-usaha yang menjual hasil-hasil kerajinan. Jangan pernah takut akan penolakan, karena itu adalah risiko dan cobaan yang pasti dilalui ketika ingin bangkit. Ada banyak media untuk kamu belajar meningkatkan kemampuanmu. Ada media sosial, baik itu YouTube, Instagram, Facebook, atau TikTok, yang menyediakan banyak tutorial dalam meningkatkan kemampuan. Pelajari dan lakukan. Karena saat kita tidak mampu berinvestasi secara materi, awalilah dengan berinvestasi kecerdasan dan keterampilan. Ketika ini sudah kamu lakukan, berarti kamu sudah berada di jalur menuju kesuksesan tersebut. Yakinlah bahwa pendidikan dan keterampilan merupakan fondasi utama dalam mengatasi kemiskinan. Kamu juga harus melek pada kegiatan-kegiatan peningkatan kewirausahaan yang diselenggarakan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta, seperti pelatihan, workshop, dan banyak bentuk kegiatan lainnya. Ada banyak media untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut. Selain untuk meningkatkan kapasitas keterampilanmu, pelatihan ini juga menjadi wadah untuk membangun jaringan dan dukungan sosial. Pertemuanmu dengan sesama peserta pelatihan akan membangun sebuah kedekatan yang tentunya kemudian akan menjadi jaringan yang kuat. Pentingnya memiliki jaringan dan dukungan sosial tidak boleh diabaikan. Tanamkan juga nilai-nilai positif dalam keluarga, baik itu kepada istri atau suami, juga kepada anak-anak. Tanamkan dalam diri anak-anak pentingnya kerja keras, ketahanan, dan tanggung jawab. Dengan begitu, mereka akan senantiasa mendukung dan membantu upaya-upaya yang sedang kamu lakukan. Dan ketika kamu sudah disibukkan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, kamu tidak akan terfikir lagi akan ocehan orang-orang di lingkunganmu. Fokusmu akan beralih. Walaupun perubahan yang terjadi tidak langsung signifikan, tapi waktumu tidak lagi terbagi dengan memikirkan omongan orang yang merendahkanmu. Tentunya, semua usaha yang kamu lakukan harus dibarengi dengan doa yang tekun. Seperti yang tertulis dalam Matius 7 ayat 7 yang berbunyi, mintalah, maka akan diberi kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintu, baginya pintu akan dibukakan. Sungguh ayat tersebut sangat bermakna. Ketika usaha sudah kamu lakukan, dan kemudian kamu meminta kepada Tuhan agar usahamu tetap diberkatinya, yakinlah bahwa Tuhan akan mendengarkan dan mengabulkan doamu.
Tuhan tidak akan membiarkan kamu berjuang tanpa hasil. Usahamu tidak akan sia-sia. Setidaknya, kamu sudah berusaha meningkatkan kemampuanmu, berusaha menjalankan aktivitas ekonomimu, berusaha bersyukur atas semua yang kamu jalani dan dapatkan, maka selebihnya biar Tuhan yang atur. Kamu pernah mendengar istilah jalur langit? Maksudnya adalah ketika kamu sudah bekerja sekuat mungkin, namun belum atau bahkan tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan lelahmu, tekunlah berdoa. Ada satu ayat Alkitab yang begitu luar biasa yang bisa jadi peganganmu dalam menjalani setiap usahamu, yaitu tertulis di Yeremia 33 ayat 3. Begini bunyinya, "Berserulah kepadaku, dan aku akan menjawabmu, dan menunjukkan kepadamu hal-hal yang besar dan tersembunyi yang tidak kamu ketahui. Berdoalah setiap tengah malam di kamarmu. Sampaikanlah permohonan dan tangisanmu di malam yang hening tanpa suara, saat orang-orang sedang terlelap." Kekuatan doa di tengah malam sangat dahsyat, sahabat. Tuhan juga telah menyampaikan kekuatan doa tengah malam melalui firman-Nya yang tertulis di Ratapan 2 ayat 19. Begini bunyinya, "Bangunlah, menangislah sekeras-kerasnya di malam hari pada permulaan jaga malam. Curahkan isi hatimu seperti air di hadapan hadirat Tuhan. Angkat tanganmu kepadanya demi kehidupan anak-anakmu yang lemah karena kelaparan di ujung setiap jalan." Betapa ayat tersebut luar biasa kan sahabat? Lakukanlah dan tunggulah keajaiban dari Tuhan akan datang kepadamu. Cerita ini menunjukkan bahwa melalui perubahan mindset, pendidikan, kemandirian ekonomi, dukungan sosial, nilai-nilai positif dan kekuatan doa adalah jalan untuk kita bangkit dari keterbatasan dan membentuk masa depan yang lebih cerah. Ketahuilah bahwa Tuhan tak akan lepas tangan atas usaha yang kamu lakukan. Terus dukung channel ini dan semoga kita senantiasa terus berada di dalam jalan kebenaran.